hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu. Masa Bapak ambil orang puluhan tahun antri, Pak? Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa gitu, Pak. Jokowi tidak dianggap. Jadi terkesan ini sangat meremehkan Presiden Republik Indonesia, guys ya. Hanya karena Pak Joko Widodo tidak dianggap. Nah, ini luar biasa sekali, guys ya. Ngeri saya lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi bersama saya di sini, Indra SFN, yang tentunya selalu setia menyapa teman-teman semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk pekerjaan, kegiatan, aktivitas apapun yang telah kita lakukan di dalam maupun di luar rumah, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya robbal alamin. Guys, di sini ada satu info baru, satu kabar yang menarik, tentunya sangat mengejutkan, guys ya. Ini terkait tentang dugaan lagi, guys. Semalam video tentang dugaan, dan kali ini kembali video tentang dugaan. Miris hati saya untuk melihat video-video seperti ini. Tapi ini dari judulnya membuat saya ingin masuk ke dalam video tersebut. Ini judulnya memang betul-betul bikin ngenes ya. Ngenes itu apa ya, guys ya, bahasa Malaysianya, guys ya. Bikin sesak jantung ya, guys ya. Nah, di sini judul video itu, demi kuota haji Jokowi tidak dianggap. Jadi terkesan ini sangat meremehkan Presiden Republik Indonesia, guys ya. Hanya karena demi kuota haji Pak Joko Widodo tidak dianggap. Nah, ini luar biasa sekali, guys ya. Sangat-sangat luar biasa sekali judulnya. Tentunya saya ingin tahu ya, isi dari video ini bagaimana, guys ya. Demi kuota haji Pak Joko Widodo sama sekali tidak dianggap ya. Ini udah bahaya, guys ya, seperti sudah keluar dari aturan yang ada. Oke, sebelum kita mereaksi video itu, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support channel ini, silahkan kalian dukung dulu dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja kita mereaksinya, karena tentunya saya sangat penasaran ya, guys ya, terkait tentang Pak Joko Widodo, Presiden saya Republik Indonesia, yang tidak dianggap karena ini, guys. Langsung kita mereaksi tanpa banyak basa-basi, jom. Di dalam jamaah haji Indonesia terdapat 27.680 kuota haji ilegal. Kok bisa? Tonton video ini sampai habis, tonton berulang-ulang, jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. 27.000 haji ilegal. Banyaknya umat Islam di seluruh dunia yang ingin menyempurnakan rukun Islam kelima mereka dengan berbagai cara datang ke tanah suci. Dan mereka ini bukan saja orang dari Indonesia, tetapi dari seluruh dunia. Mereka beralasan jika mereka mengikuti haji reguler, maka mereka akan menunggu puluhan tahun. Sementara ini adalah rukun dari Islam. Dan mereka juga beralasan, selagi hukum haji membolehkan mereka memasuki kota Mekah tanpa kain ihram, dan itu tidak membatalkan haji, artinya mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Lain cerita jika hukum haji ini mengatakan bahwa ihram itu harus dipakai saat memasuki kota Mekah, mungkin akan banyak jamaah haji ilegal yang diusir keluar kota Mekah oleh petugas. Dalam penangkapan-penangkapan ini, sebenarnya fokus dari penangkapan adalah jamaah-jamaah umroh yang tidak pulang. Mereka ini merugikan pihak Saudi. Jika ada orang yang berangkat umroh kemudian dia tidak pulang, maka travelnya itu akan didenda 100 juta rupiah atau 25.000 real. Inilah yang membuat orang-orang yang menyelenggarakan umroh ini menjerit. Kalau kita tahu ya, untungnya kan paling cuma $2. Tetapi mereka harus ganti rugi 100 juta, siapa yang tidak jerit? Maka mereka melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga terjadilah sweeping. Dan saat sweeping ini ditemukanlah orang-orang bervisa turis. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam bis, diantar keluar kota Mekah, kemudian diperiksa satu-satu. Bagi yang memiliki visa turis ya dilepas, karena orang visa turis itu nggak boleh di kota Mekah. Sekarang udah di luar ya, silakan pergi. Tetapi bagi mereka yang overstay, maka proses hukum akan berlanjut. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Itu hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu. Masa Bapak ambil? Nah, bagi Anda yang menghujat haji backpacker mengambil kuota dari haji reguler, ini Anda keliru. Anda nggak paham, Anda nggak ngerti. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang
puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Jamaah haji backpacker ini tidak mengambil visa reguler. Mereka mengambil visa lain. Yang mengambil visa reguler itu kemarin terungkap di DPR. Itulah yang disebut anggota DPR. Ada yang ilegal sebanyak 27.680. Ilegal itu 27.680. Diduga permainan seperti ini sudah lama terjadi. Namun karena ini urusan agama, ya kita sama-sama malu. Ya kan? Kalau kita ungkap ini agama. Tetapi kalau sudah keterlaluan seperti ini, sudah hampir 10.000 kuota haji ini bahkan mengangkangi Kepres, keputusan presiden dikangkangin, kemudian buat aturan sendiri. Hanya mengakui kuota itu yang diberikan dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh panja dan keluar Kepresnya. Seharusnya Menteri Agama bersama dengan DPR membentuk tim investigasi. Karena diduga ini sudah terjadi jual beli di masyarakat. Banyak info di media sosial, kalau kita ingin percepatan haji, caranya kita mendaftar dulu. Daftar, kemudian kita siap melunasi hingga 90 juta. Karena itu tidak subsidi. Nah setelah itu, baru ditambah upah dorongnya ya kisaran 30 sampai 50 juta. Jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.290. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.290 Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Nah dugaan ini harus ditindaklanjuti. Kalau kita lihat, kita masyarakat awam ini sepertinya kemarin waktu dengar pendapat dengan DPR atau pertemuan dengan DPR itu, kita setengah nggak percaya. Saat anggota DPR marah-marah, dicengar-cengirin. Jangan-jangan ini drama, tapi mudah-mudahan ini enggak. Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada, 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi Pak, itu hak haji reguler Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu masa Bapak ambil. Diduga potensi korupsinya ini sangat besar hingga 300 miliar. Jika satu kuota haji ini dijual dengan upah dorongnya 30 juta, ya artinya ya 300 miliar. Maka dari itu memang KPK, Kejaksaan harus jeli melihat ini. Ini sudah jelas-jelas harus dibikin tim investigasi. Yang jelas keputusan presiden yang mengatur bahwa kuota haji plus ini 8% dari jumlah porsi yang ada, itu sudah dikangkangi. Sudah lebih dari itu dan ini dipertanyakan apa maksudnya. Nah diduga ini memang sudah dikondisikan. Dan ini diduga sudah terjadi bertahun-tahun. Kebetulan saja baru terungkap kemarin. Karena ini zolim sekali. Orang sudah nunggu bertahun-tahun. Porsi yang ditambahkan itu untuk percepatan malah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sementara kita tahu pada tahun ini saja ada 45 ribuan orang yang sudah lanjut usia. Jangan-jangan tahun depan dia juga sudah mati. Menyikapi hal ini kami masyarakat juga berharap agar ini memang ada tindak lanjutnya. Jangan drama lagi, jangan settingan lagi. Kami sudah capek, udah bosan. Dan tanpa disebut juga kita sudah tahu, tapi kita ingin lihat kesungguhan kerjanya. Dan kami juga mengusulkan kepada Presiden baru agar segera membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang yang banyak. Sudah 6 juta orang mendaftarkan haji dengan dana 25 juta, artinya udah 150 triliun. Dan kita masyarakat juga berharap agar pihak yang berwenang, apa KPK, apa Kejaksaan, segera mentelusuri ini. Mungkin langkah pertama yang dilakukan adalah meluruskan lagi apa alasannya Kepres ini dikangkangi. Kemudian juga kita berharap semoga kasus ini menjadi pintu pembuka untuk membuka kebobrokan pelaksanaan haji di negeri ini. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Dan ini sungguh-sungguh keterlaluan guys. Sungguh sangat keterlaluan sekali apa yang telah dilakukan
ya bahwa kita tahu ya kasihan sekali bagi orang-orang yang sudah mendaftar ingin naik haji. 6 juta orang di Indonesia sudah mendaftar ingin naik haji, ya, mengikuti aturan yang ada yang telah diberlakukan secara antrian ya guys ya. Namun setelah mereka menunggu dan menunggu beberapa tahun ya, ternyata sudah terlihatlah kejadian seperti ini ya, yang membuat mereka itu kecewa bagi orang yang akan berangkat haji yang telah menunggu beberapa tahun lamanya ya. Terungkaplah kasus ini guys, bahwa sesungguhnya kuota untuk haji plus itu hanya 8%, 19.000. Namun bisa meningkat ya. Ini keluar dari jalurnya, keluar dari batas-batas yang telah diberikan, yang telah diberlakukan oleh Presiden RI Pak Joko Widodo. Jadi wajib ya, ini harus ada pembenahan dan perbaikan. Kasihan ya guys ya, bahwa aturan itu sudah diberlakukan oleh Pak Jokowi, namun dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Ini untuk ibadah ya, ibadah haji ya, ke Tanah Suci Makkah sudah mereka rencanakan, mereka menunggu antrian. Tiba-tiba nih guys, ada kasus seperti ini. 19.000, oke, itu haji plus. Mereka memiliki dana yang lebih dan mungkin waktunya lebih cepat untuk mereka bisa naik haji. Namun tidak untuk lebih daripada itu. Hanya 8% yang diberlakukan. Jangan sampai naik kuotanya. Kasihan bagi mereka. Kasihan bagi mereka yang sudah mengantri. Bukan bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun. Kasihan. Dan apa yang terjadi guys? Kita lihat bahwa mereka di awal mendaftar, mungkin ada yang tubuhnya masih tegap, masih sehat, masih kuat. Hingga saat ini masih menunggu. Bahkan tubuh mereka itu sampai membungkuk. Ya, apa nggak kasihan itu guys? Ada pula yang mungkin mereka saat mendaftar dulu tubuh mereka masih sehat bugar, dan sekarang hingga sampai ke liang lahat, ke dalam kubur mereka belum juga dipanggil. Ya, nama mereka belum juga ada untuk menjalankan ibadah haji. Begitu susahnya, begitu rumitnya untuk menunggu itu guys. Ya, namun tidak ada satupun penghargaan kepada mereka. Bahkan ini mengangkangi aturan yang telah diberlakukan. Ya, ini seolah ada satu permainan ya yang sudah diberikan dari pihak-pihak tertentu kepada orang-orang yang tentu memiliki uang lebih ya guys untuk melaksanakan ibadah haji secepatnya. Namun secara mekanismenya tentu kita harus mengikuti aturan yang telah dianjurkan. Nah, ini dikasih tahu bahwa sudah bertahun-tahun kasus ini. Ternyata baru saat inilah terbongkar. Memang harus ada inspeksi, harus ada pemantauan, pemeriksaan ya untuk masalah seperti ini. Dan bukan hanya untuk ibadah haji saja guys. Namun semuanya ya guys ya, termasuk proyek-proyek besar itu juga semestinya harus ya, menjadi bahan perhatian yang wajib untuk diperiksa guys. Karena itu juga berpotensi ya, ini ibadah haji saja bisa mereka selewengkan. Apalagi proyek-proyek lainnya guys, mungkin yang lebih besar daripada ini. Ya. Dan semoga, saya berharap guys, saya adalah orang Indonesia yang tentu menginginkan guys, saya sangat menginginkan Indonesia itu jauh lebih maju, jauh lebih tertata rapi, tersusun ya, dan juga jujur untuk kedepannya. Saya berharap tentu ada pihak-pihak yang peduli akan hal ini guys ya, peduli akan kemakmuran masyarakat Indonesia, agar tidak ada lagi rasa kekecewaan dari rakyat Indonesia terhadap para petinggi-petinggi atau juga pejabat ya yang melakukan hal-hal seperti ini, agar ditindaklanjuti ya. Semoga mereka dapat menyesali segala perbuatannya, karena ini adalah berkaitan tentang ibadah guys. Ngeri saya lihatnya. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.